Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update and happy Sunday buat teman-teman semuanya. Selamat pagi buat yang nontonnya pagi-pagi ya, yang mau sahur nih teman-teman. Semoga bisa jadi teman sahur ya. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita mau update seputar Bitcoin only after dia ya bisa dibilang pergerakan sepanjang hari Minggu ini, hari Sabtu ya maksud saya. Itu nggak terlalu banyak activity ya, market bener-bener slow down banget, terutama karena kemarin Good Friday ya di US, dan saya pikir walaupun Jerome Powell memberikan statement ya yang terbilang cenderung cukup hawkish karena dia mengatakan ya bahwa it is appropriate ya to keep the interest rate for longer. Nah itu satu statement yang sebenarnya menurut saya lumayan krusial, lumayan critical, but in the end nothing happen ya di market. Kita ngelihat S&P 500 kemarin close early, kemudian Nasdaq juga close early, jadi kita nggak dapat acuan dari sana. Sementara setelah Jerome Powell speak ya sekitar jam berapa tadi ya kemarin malam teman-teman ya, sekitar 22.30 kalau saya nggak salah, itu udah mulai ada activity yang kecenderungan ya kita bisa lihat, oh ini hari Jumat, oh ini udah closing lebih early teman-teman ya. Jadi mereka memang Good Friday. Karena saya ngelihat acuannya bukan dari sana. Acuannya dari justru malah dari mata uang yang lain ya, pair yang lain. Kita ngelihat kayak USD Japanese Yen nih, ini kan sepanjang hari Jumat dia masih open ya, dari jam 9 sampai jam 2 pagi itu cenderung naik. Kalau cenderung naik kan berarti cenderung melemah gitu ya. Dari sisi mata uang euro ya sama teman-teman tuh, dari pokoknya Jerome Powell mulai ngomong dia ada kecenderungan turun ya, walaupun nggak agresif, tapi ya itu disebabkan oleh market yang memang sudah libur juga, jadi memang tidak bisa dikatakan bahwa ini valid gitu ya. Tapi in the end statement Jerome Powell itu menurut saya masih boleh diantisipasi ya. Memasuki hari Senin nanti saya pikir bakal ada possibility market yang lebih volatile karena ada pending order ya kan yang tersimpan dari statement Jerome Powell itu, dan istilahnya Sabtu Minggu mungkin orang harus making decision tapi nggak bisa gitu, dan akhirnya ya ke pending sampai hari Senin, sehingga bisa ada volatilitas lumayan terasa ya di hari Senin teman-teman sekalian. Ini perlu saya update hari ini, bisa dibilang ini tanggal 31, bentar lagi closing monthly teman-teman, nggak kerasa ya udah tinggal 24 jam tambah 4 jam, jadi jatuhnya 28 jam kita bakal dapetin closing monthly. Kalau lihat dari perspektif time frame monthly-nya sih, saya pikir dengan posisi candle kayak gini udah very likely kita bakal closing bullish gitu. And I think yang lebih important ya, yang lebih penting lagi teman-teman, kalau kita ngelihat dari closingnya monthly ini adalah for the first time ya, close candle Bitcoin ya, time frame monthly lagi itu di atas all time high sebelumnya, ditambah kalau kita ngelihat dari perspektif resistance based on close candle itu di 1.200-an ya, kita ngelihat Bitcoin udah bisa maintain di atas level itu tuh udah bagus sekali gitu ya. Yang penting monthly jangan sampai dia closing di bawah 68.000. Saya pikir itu satu level yang sangat krusial untuk saat ini kita perlu pertahankan ya, either itu 68 atau 69.000. Saya rasa keduanya demikian sama-sama valid teman-teman. Kalau kita ngelihat progresnya sih ya so far so good. Dalam satu hari 4 jam lagi ya, saya pikir kita bakal dapetin closing bullish. And kalau back on historical teman-teman, jadi tadi saya sempat siang-siang ya, saya sempat update di advance group juga membahas tentang informasi ya di sini soal performance ya daripada Bitcoin kalau kita berkaca pada historical data. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang warna biru ini adalah cycle di 2017-2021 ya. The moment Bitcoin rally ya, menjelang detik-detik seperti sekarang ini, kalian bisa lihat posisinya tuh lebih kurang mirip ya. Dan kemarin itu lebih tepatnya sekitar minggu lalu teman-teman, saya menanggapi bahwa apa yang menyebabkan Bitcoin mengalami koreksi dari 73.000 something ke 71.000 harusnya disebabkan oleh profit taking gitu ya. Dan saya menjelaskan di sini bahwa ada total profit taking sekitar 2,6 billion dollar ya, realized profit taken as the market reach resistance ya. Ini juga dari data yang saya ambil di CoinGlass, jadi saya pikir ini cukup valid teman-teman karena ini data untuk melihat on-chain ya, on-chain activity pada Bitcoin, dan tampaknya hal tersebut yang menyebabkan Bitcoin mengalami koreksi
sejauh ini teman-teman. Dan saya pikir itu adalah hal yang sangat wajar sekali ya, mengingat bisa dibilang sejak Januari 2023 ya, dari harga Bitcoin waktu lowestnya di Desember 2022 itu di kisaran 15.500, itu kenaikannya sudah sampai 4,5 kali teman-teman ya. Kenaikan aset value daripada si Bitcoin price itu dari 15.500 ke 72.000 73.000 itu udah 4,5 kali. Jadi kayak ya, saya katakan di situ ya, too good to be true ya, bagi aset ya, jika semua hanya membeli tanpa ada yang menjual sama sekali, pasti ada orang yang jualan juga gitu loh. Dan ketika jualan itulah mungkin ya dimanfaatkan oleh para institusi untuk membeli kembali. Ya, mengacu pada data historical sebelumnya, kita bisa menilai bahwa proses seperti ini umum terjadi menjelang bull run yang sesungguhnya. That's what I said setelah melihat data ini teman-teman ya. Jadi saya pikir ya, progres dari Bitcoin ya sejauh ini cukup menarik ya untuk kita pertimbangkan, bahwa ini adalah proses menciptakan base ya, atau kita bisa katakan corrective phase. Whether nanti setelah closing monthly kita malah ngelihat Bitcoin malah begini ya, atau justru malah sebaliknya dia dan break dan malah rally lagi ya, saya pikir intinya satu sih teman-teman, kembali lagi mengacu pada tren ya. Kalau saya sih simpelnya begitu, tren masih bullish ya. Ini adalah previous higher low, di sini ada slightly consolidation ditambah dengan higher low ya. Kemudian dia create higher high dan ada pullback sampai $61.000. Jadi itu adalah area support yang sangat-sangat penting ya, berbicara dari perspektif time frame hourly-nya. Ya so far so good gitu. Jadi kita melihat dia sudah bertahan, kembali naik lagi, walaupun closingnya belum benar-benar bagus, tapi ini tetap kita pertimbangkan ya, bahwa level 69.000 menurut saya mengambil peran yang sangat penting saat ini. Jadi kalau saya boleh highlight sebenarnya di sini nih ya, utamanya kalau menurut saya, pada perspektif pergerakan weekly dan juga monthly, somehow kita harus bertahan di atas level itu udah bagus sekali teman-teman. Sehingga kalau misalkan worst case scenario kita mendapati dia koreksi, ya mungkin koreksinya mentok-mentok sampai sini gitu ya, nggak lebih rendah daripada $61.000. Tapi kalau kita ngelihat closing monthly-nya udah dia di bawah ini, teman-teman harus pahami bahwa di time frame monthly berarti posisi candle-nya nanti kayak gini teman-teman. Ya, sorry, bodinya harusnya lebih gede sih. Tapi yang dikhawatirkan kan ini, buntutnya banyak ya, buntutnya panjang ke atas, menandakan bahwa ada selling pressure yang serius terhadap area ini gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa bertahan, saya pikir ini udah cukup bagus. At least perspektif daily pun dalam 4 jam lagi, saya pikir dia harus closing di atas 69.000 untuk memvalidasi possibility Bitcoin meneruskan rally. Ya, dari mana teman-teman? Patokannya dari sini. Jadi perspektif time frame hourly-nya. Kalau kita lihat ini adalah level kunci ya, 68.000 kalau time frame hourly, beda dari daily. Kalau daily kan 69.000 ya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau geser ke 69.000 juga nggak ada masalah gitu ya, sedikit di atasnya. Tapi kan di sini ada proses fake out, kemudian previous resistance juga ada di sini. Jadi saya pikir cukup valid kalau kita katakan 68.000 karena sebelumnya merupakan range point of control di sana teman-teman. Dan setelah kemarin kita ngelihat pergerakan di sepanjang hari Senin ya, Selasa, Rabu dia cenderung koreksi, masuk Kamis dia mulai nanjak, tapi setelahnya dia balik lagi turun ya. Jatuhnya apa? Konsolidasi ya. Market juga indecision, saya pikir belum clear mereka mau gimana ya langkah berikutnya. But in the end people still believe bahwa Bitcoin harusnya bullish. Di saat yang bersamaan saya cukup yakin banyak orang yang melakukan sell short, sehingga dari segi liquidity ya di atas tuh sebenarnya banyak banget numpuk teman-teman. Ini udah cuma tinggal masalah waktu ya. Ini kalau kita lihat pergerakan setelah weekend ya, makin gendut di atas dan di bawah ya. Jadi saya pikir pelaku pasar pun bingung ya mau diapakan ini marketnya ya. Jadi mereka sell short, mereka buy juga di saat yang bersamaan. Kalau dari perspektif weekly sih di bawah lebih gemuk ya. Jadi ya seperti yang tadi saya lihat teman-teman, dari perspektif time frame daily sangat wajar bila nanti prosesnya mencangkup seperti ini ya. Bahkan kalau saya bisa lihat lagi teman-teman ya, ini satu, bukan prediksi, kita bukan ngomongin prediksi, tapi satu buah probabilitas ya. What if Bitcoin moves like this ya, baru kemudian dia rally. Jatuhnya apa sih teman-teman? Ini namanya adalah symmetrical triangle pattern. Biasanya cenderung 5 wave di dalamnya teman-teman. But
tidak menutup kemungkinan untuk lebih juga kayak gini gitu ya, nambah ekstra ya sebelum ada next pushnya dia. Sehingga kalau itu yang terjadi, mungkin kalau orang-orang yang biasa tradingnya lihat 5 menit 15 menit, begitu lihat dia begini, wah ini sor gitu ya, udah panik duluan dia, akhirnya buang barang dan sell shortnya semakin gemuk lah ya ibaratnya. Tapi di sisi yang sama memang mereka ngincer ke harga bawah buat ngambil liquidity dulu supaya orang-orang buang barang ya, istilahnya buy-nya udah keburu di clear dulu teman-teman, istilahnya ngurangin penumpang gitu ya, baru kemudian ada cukup bensin mungkin untuk nanjak sampai 72.000 bahkan 75.000 dolar ya. Itu level liquidity yang lebih tebal gitu. Kalau dari weekly-nya dia lebih dekat di bawah, tapi kalau dari monthly-nya lebih tebalnya di atas. Jadi bisa menjadi target institusi ya untuk ngejar ke level area tersebut untuk ngambil lebih banyak likuiditas lagi di market. Oke, so for now Bitcoin ya, ini kalau saya lihat dari perspektif hourly-nya ya, mungkin bisa dibilang kita konsolidasi ya. Di satu sisi kita ngelihat di sini juga demikian ya, ada kecenderungan lah dia bisa membentuk semacam triangle seperti ini teman-teman ya. Ini kalau kalian notice. Kemudian di sisi yang sama kita ngelihat di sini juga ya, bisa dibilang membentuk falling wedge. Oke, katakanlah seperti ini teman-teman. Setelah dia breakout, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita mengalami rejection ya. Bagi sebagian orang akan melihat ini sebagai double top ya, ini yang mungkin dimanfaatkan sellers gitu kan. Kemudian setelah mereka lihat double top, balik lagi nih, ini kan ada retail scalper ya, ada trader yang mungkin cenderung cepet gitu ya, dia lihat ini udah break low nih ya, ini juga sama udah break low ya, udah 2 kali break low, berarti ini area supply ya. Pertimbangan mereka mungkin mereka ngelihat ini adalah area supply, kemudian pakai Fibonacci. Nah ya, dari sisi mereka ya, mereka ngelihat ini sebagai sell short, dan saya tidak menyalahkan hal itu ya, karena kita ngelihat trading itu beda time frame ya, even 5 menit sekalipun ada orang yang trading kan juga teman-teman ya. Tapi yang lihat 30 menit ya mungkin lihat ini sebagai sell short. Jadi saya pikir ya kalau kita ngelihat overall-nya, ini memang udah jadi playground-nya retail traders nih saat ini teman-teman. Ditambah di sini ada double top pula ya, bikin mereka tambah yakin. Tapi dari sisi buyers, nanti mereka ngeliat ini juga, wah ini nih ya, Fibonacci retracement, holding ya. Kita ngeliat kalau dia pullback retest mungkin bagus nih, bisa jadi nantinya ngebentuk begini. Nah ini kelemahannya trading di akhir pekan ya teman-teman. Padahal setelah dilihat-lihat, kalian zoom out, ternyata overall-nya cuma begini ya, konsolidasi dengan range yang amat sangat terbatas, kisaran 2.800 dolar, antara 4%-an pergerakan volatility-nya teman-teman. Nah ini ya, jadi kalau bisa sih ya, mungkin kebetulan lagi weekend ya, mungkin sedikit mengurangi frekuensi trading ya, coba untuk lebih concern melakukan research dari segi fundamental. Kemudian teman-teman nanti baru ya mungkin malam nih ya, kan kita ada rencana mau live streaming nih nanti malam, baru kita ngomongin soal token-tokennya tuh ya, kira-kira price actionnya gimana, menarik nggak untuk diakumulasi, kalau diakumulasi di range area berapa, nanti kita cari tahu sama-sama teman-teman. But overall, karena Bitcoin konsolidasi pagi ini masuk hari Minggu ya, take your time, chill a bit ya, cek portofolio ya, cek blueprint kalian, make a move dari sekarang, atau tentukan dari sekarang, jangan sampai nanti keburu terlambat. Oke, so that's gonna be the update dari saya teman-teman. Tadi kita udah update XRP dan Cardano, mudah-mudahan teman-teman juga dapat insight yang positif dan dapat value dari update tersebut. Nanti untuk masalah fundamentalnya saya bisa update lagi melalui grup Telegram, so make sure kalian cek link yang ada di kolom deskripsi untuk gabung ke grup Telegram for free. Alright, I'll see you guys again soon. Cheers guys, happy Sunday and happy weekend. Bye bye.